Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih meneguhkan hati kita, yang masih mengistiqomahkan jiwa kita, yang masih mengikhlaskan kita dalam beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan, yang mana kita semua tidak akan mampu untuk teguh, tidak akan mampu untuk istiqamah, dan tidak akan mampu untuk ikhlas jikalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridhai kita. Karena Iblis pernah berkata, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diberi nikmat ikhlas. Maka ikhlas itu perkara nikmat, perkara karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada hambanya, berikan kepada hambanya ketika hambanya itu berusaha semaksimal mungkin untuk memilikinya dan mengerjakannya. Oleh karena itu, mari kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala meridai kita untuk menjadi hambanya yang ikhlas. Sehingga apapun yang kita lakukan di pagi hari ini, di hari sebelumnya, dan yang akan kita lakukan nanti menjadi pahala pemberat amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita bisa menjadi para pengikut beliau, para umat-umat beliau yang cinta dengan beliau, yang siap mengorbankan jiwa dan raganya ketika agama yang beliau bawa, Al-Quran yang beliau yang diturunkan kepadanya dihina, direndahkan, kita siap untuk menjadi orang-orang yang menjadi garda terdepan pembelanya, sehingga itu akan menjadi saksi nantinya di akhirat bahwasanya kita telah memperjuangkan diri kita untuk Al-Quran, untuk ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam babul hajbi, bab penghalang warisan. Bab penghalang warisan di antara ahli waris. Di pekan lalu kami sudah membahas mengenai babu hajbil hirman, ya, bab penghalang seluruh ahli waris. Jadi ada ahli waris yang menghalangi hak waris daripada ahli waris yang lain seluruhnya, seluruh bagiannya. Jadi yang tadinya bisa memiliki atau berhak mendapatkan setengah umpamanya, sepertiga umpamanya, ataupun seperempat, seperdelapan, namun terhalangi oleh beberapa di antara ahli waris. Ya, sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa ketika ada ahli waris tersebut, dan perinciannya telah kita bahas di pekan lalu. Namun di pekan lalu kami menyampaikan bahwasanya ada satu ahli waris yang mana perkara menghalanginya itu menjadi perdebatan
Ya. Jadi perkara menghalangikah atau tidak, beliau itu menjadi perdebatan, yaitu apakah hal yuhjibul jaddu al-ikhwata, apakah kakek. Nah, jadi apakah kakek itu bisa menghalangi hak waris daripada saudara? Saudara di sini maksudnya adalah saudara kandung dan saudara seayah. Karena kalau saudara seibu sudah ittifaq ulama, sudah sepakat kalau saudara seibu terhalangi hak warisnya oleh keberadaan kakek. Namun untuk kakek menghalangi hak waris saudara kandung, baik laki-laki ataupun perempuan, dan saudara seayah laki-laki ataupun perempuan, dalam hal ini banyak perdebatan atau ada perdebatan di antara para ulama, mulai daripada zaman sahabat sampai dengan zaman-zaman sekarang ini. Jadi dia terbagi pada dua, ya, pada dua pendapat yang besar. Yang pertama adalah annal jadda yuhjibul ikhwah, bahwasanya kakek itu dapat menghalangi hak waris daripada saudara kandung dan saudara seayah. Qala bihi jama'atun minas sahabah wa jama'atun minat tabi'in, ya, wa minal a'immati arba'ah. Jadi yang berpendapat seperti ini adalah jamaah dari para sahabat, ya, jamaah daripada para sahabat Nabi. Di antaranya adalah kibarus sahabah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian siapa lagi? Jama'atun minat tabi'in, yaitu jamaah daripada tabi'in, orang-orang soleh setelah periode sahabat. Wa minal a'immatil arba'ah, dan juga daripada 4 imam mazhab. Nah, jadi ada banyak ini yang berpendapat bahwasanya annal jadda yuhjibul ikhwah. Sesungguhnya kakek itu dapat menghalangi hak waris daripada saudara kandung dan saudara seayah. Kalau yang masih ingat pekan lalu kan saya nggak nulis, ya. Saya nggak tuliskan kalau kakek termasuk yang menghalangi hak waris saudara sekandung dan saudara seayah. Tapi ini pendapat pertama. Pendapat kedua, annal jadda la yuhjibul ikhwah, bahwasanya kakek itu tidak dapat menghalangi hak waris daripada saudara kandung dan saudara seayah. Siapa yang berkata seperti ini? Minha as-sahabah. Di antaranya juga ada sahabat Nabi Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi juga ada sahabat yang berpendapat seperti ini. Nah, dalam masalah perdebatan ini sangatlah panjang perdebatannya. Itu dalam beberapa kitab itu dibahas sampai dengan 6 halaman berbahasa Arab gundul, Pak, ya. Jadi kami tidak akan bahas secara detail semuanya. Kami akan bahas saja pendapat yang mana yang mau kita pegang, ya. Pendapat yang mana yang mau kita pegang, kemudian atas dasar apa kita memilih pendapat itu. Nah, pendapat yang kita pilih berdasarkan banyaknya para ulama dan para sahabat yang memilih, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya al-jaddu yuhjibul ikhwah, kakek dapat menghalangi hak waris daripada saudara kandung ataupun saudara seayah, ya. Jadi kita ambil pendapat itu. Kenapa? Limaza? Kenapa kita mengambil pendapat tersebut? Liquwwati adillatihim, karena mereka memiliki dalil yang lebih kuat, yang lebih dapat dipegang daripada pendapat golongan yang kedua, ya. Apa itu pendapatnya? Pendapat yang pertama ini dalilnya apa? Yang pertama adalah bahwasanya Al-Qur'an berbicara kakek, menyamakan istilah penyebutan kakek dengan penyebutan ayah. Menyamakan penyebutan kakek dengan penyebutan ayah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an,
wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ya, dan saya mengikuti agama daripada ayah-ayah saya. Ini kata Nabi Yusuf ya, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kalau kita melihat ilmu sejarahnya, Ishak bukan ayah daripada Yusuf, betul? Ishak adalah kakeknya. Kemudian Ibrahim bukanlah ayah dari Yusuf, akan tapi buyutnya, buyutnya. Sedangkan yang ayah sebenarnya dari Yusuf adalah Yakub. Nah, maka di sini nampaklah bahwasanya Al-Quran menyebutkan istilah kakek disamakan dengan penyebutan bapak, abai ya. Nah, itu diantara dalil pertama. Maka oleh karena itu hak waris kakek sama dengan hak waris bapak, dan kekuatannya juga sama seperti kekuatan bapak, yaitu mampu menghalangi saudara daripada menerima warisan. Itu yang pertama, dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis yang hampir ada di semua kitab hadis kecuali kitab Imam An-Nasai dan kitab Muwatta Imam Malik. Alhiqu al-fara'idha ila ahliha, fama baqiya fahiya li aula rajulin zakarin. Maknanya apa? Jikalau ada sisa harta, maka diberikan kepada laki-laki yang lebih dahulu, yang lebih dekat, yang lebih utama. Maka kakek berada dalam jalur atau dalam arah yang lebih kuat, yaitu arah ayah. Karena kakek adalah bapaknya bapak, ya kan? Bapaknya bapak. Sedangkan saudara adalah saudara daripada almarhum itu sendiri. Maka jalur bapak dengan jalur ikhwah lebih kuat jalur bapak, lebih utama jalur bapak. Maka ini menjadi dalil kedua daripada golongan pertama yang menyatakan bahwasanya kakek itu dapat menghalangi hak waris daripada si saudara. Lalu dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga adalah sesungguhnya anna ibnal ibni yaqumu atau yuqisu bil ibni. Jadi sesungguhnya cucu laki-laki itu, cucu itu dikiaskan seperti anak. Maka kakek juga sama, dikiaskan seperti bapak. Kenapa? Karena mereka sama-sama di pohon utama atau pokok utama ahli waris. Nah, inilah tiga dalil utama daripada mazhab pertama yang menyatakan bahwasanya kakek dapat menghalangi hak waris daripada saudara. Kami nggak sampaikan dalil daripada golongan kedua, nanti jadi kayak kuliah 8 semester ya Bapak ya. Cukup itu saja, ini udah kayak kuliah 2 semester ini ya. Jadi kesimpulannya adalah kakek dapat menghalangi saudara sekandung, seayah dan seibu dalam menerima warisan. Karena tadi dalilnya pertama dalil Al-Quran, yang kedua dalil hadis, yang ketiga adalah dalil qiyas. Tiga dalil yang telah kami sampaikan tadi. Oke, oleh karena itu mari kita tambahkan untuk saudara sekandung dan saudara seayah. Tapi jika nanti jamaah ada yang pengen tahu, Ustadz, apa itu dalil dari golongan kedua Ustadz? Dalilnya juga ada dalil mereka. Karena yang berbeda itu bukan orang yang tidak berilmu, ya kan? Yang berbeda itu ulama juga. Ibnu Mas'ud ulamanya sahabat, Ali ulamanya sahabat, Zaid bin Sabit ulamanya sahabat juga, ya. Tidak ada yang tidak berilmu. Mereka punya dalil juga. Namun yang lebih layak untuk diamalkan kayaknya yang lebih pas itu adalah ulama pendapat daripada yang pertama. Namun jika mau nanti kita duduk berdua, bertiga, setelah pengajian bisa nanti dikeluarkan dalilnya apa saja. Penghapusnya di mana ya? Oh enggak. Udah balik Pak ya?
pojok sana belakang. Oh di sini. Iya. Oh ya, taib. Nah, ini udah ada yang hapus juga nih. Allah. Ini. Kita ngajinya di sini terus kan Pak ya. Jadi jangan dihapus. Nah, kalau dihapus nanti nulis lagi ya. Oke, taib. Nah, ini saudara seibu ya. Saudara laki-laki perempuan seibu ya. Seibu 1/6 dan 1/3 ya. Oke, baik. Nah, kemarin kita menyampaikan bahwasanya saudara kandung ini hanya dihalangi oleh ayah, kemudian oleh anak dan oleh cucu. Begitu pula dengan saudara seayah ya, hanya dihalangi hak warisnya oleh saudara, oleh ayah, oleh anak dan oleh cucu ya. Ayah, anak laki-laki dan cucu laki-laki. Nah, ditambahkan di pagi hari ini dengan kakek ya. Jadi ada orang yang dapat menghalangi saudara kandung dan saudara seayah, yaitu adalah kakek. Jadi kakek yang menghalangi ya. Yang keempat. Jadi kalau nanti kita menemukan suatu kasusnya bagaimana? Ada ahli waris, ada ibu, ada kakek, kemudian ada saudara kandung, saudara laki-laki kandung, kemudian ada siapa lagi? Ada suami. Nah, maka dalam kasus seperti ini yang berhak mendapatkan warisan hanyalah ibu saudara kandung 2 orang pokoknya. Ibu 1/6, kakek dapat asobah, saudara kandung terhalang ya, terhalang. Kemudian suami dapat tidak ada anak, maka dapat 1/2 ya. Nah, ini contoh kasusnya. Jadi dengan mengetahui siapa yang menghalangi dan siapa yang dihalangi dalam masalah warisan ini, maka kita mudah dalam menentukan suatu kasus ya. Ketika berubah kasusnya, ketika kakeknya dibuang, kakeknya dibuang, ada ibu, ada saudara laki-laki, dua saudara laki kandung dan suami, maka dia menjadi tidak terhalang lagi. Karena penghalangnya ada hilang. Nah, menjadi berapa dia? Asobah, yakni dihapuskan, sudah tidak ada. Nah, begitu ya. Jadi kasus itu tidak bisa diselesaikan secara utuh, seluruhan general, nggak bisa. Jadi harus per kasus. Kemarin kami ditanya, Ustadz, ada seseorang meninggal dunia, seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istrinya, kemudian meninggalkan anak dan meninggalkan 2 orang tua yang masih hidup. Bagaimana cara membaginya? Kami nggak jawab. Kenapa nggak jawab? Karena anaknya belum jelas, laki atau perempuan, 1 atau 2 atau 3 atau seberapa. Maka kemudian kami tanya dulu. Sebelum kami jawab, antum perjelas dulu soal antum. Ini anak siapa? Perempuan atau laki-laki? Perempuan, Ustaz. 1, 2, 3, 1. Oke, kalau 1 jelas ya. Nah, itu udah jelas. Jadi kalau ada orang tua, ibu dan bapak, kemudian ada istri, kemudian ada anak perempuan tadi ya, anak perempuan, maka anak perempuan dapat setengah, istri karena ada anak dapat 1/8, kemudian bapak 1/6 plus asobah, 1/6 plus asobah, ibu 1/6. Nah, begitu ya perhitungannya. Jadi mudah ya Pak. Jadi mudah jikalau sudah terkuasai babul hajbi ini. Dan ini babul hajbi yang pertama baru ya. Kita akan masuk babul hajbi yang kedua setelah menyelesaikan masalah kakek. Dan hanya kakek saja ya. Apakah yang lain ada lagi Ustaz yang ada perdebatan? Tidak ada. Nah, yang kemarin kita sampaikan babu hajbil hirman atau hijab hirman yang ittifaq, dan sekarang adalah yang ikhtilaf ya, ikhtilaf. Jadi jikalau nanti umpamanya jemaah
bertemu dengan satu ustadz, kemudian beliau menyatakan kakek nggak menghalangi hak waris daripada ikhwah saudara, berarti dia mengambil pendapat yang kedua tadi ya, mengambil pendapat yang kedua. Namun itu sangatlah jarang sekarang ya. Kami melihat hampir semua kitab-kitab yang kontemporer nggak mencantumkan itu. Tapi kalau kitab-kitab yang kudama, buku-buku lama ada. Kami udah baca kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Di situ nggak dicantumkan kakek menghalangi saudara. Itu adalah kitab daripada mazhab Syafi'i. Ya, itu nggak mencantumkan kakek menghalangi saudara. Jadi bagaimana Ustaz? Jadi kalau ketemu kakek dengan saudara dalam satu kasus, ya mereka berbagi. Berbagi, dan itu pun dalam pembagiannya berbeda pula. Sahabat Ali radhiyallahu an punya rumus sendiri. Sahabat Abdullah bin Mas'ud punya rumus sendiri pula. Sahabat Zaid bin Sabit punya rumus sendiri pula. Jadi ada 3 rumus. Ada 3 rumus. Makanya saya bilang tadi, kalau saya sampaikan di sini, insya Allah jadi kuliah magister kita nanti di sini. Ya, ada 3 rumus Pak. Itu per orang ada rumus sendiri-sendiri pula. Jikalau kakek mewarisi bersama dengan saudara, alias kakek tidak menghalangi hak waris saudara. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita ke subbab yang baru. Kemarin kita sudah menyelesaikan hijab ya, al-hajbu. Kemudian ada 2 ya, ada bis sifah, ada bil ashos. Ashosnya terbagi 2, ada yang hirman. Ini yang kita pelajari pekan lalu, dan yang barusan juga kakek hirman, yaitu menghalangi semua hak waris ahli waris yang lain. Nah, ada sekarang yang baru yaitu nukson. Nukson itu apa Ustaz? Nah, nukson. Apa itu nama hijab nukson itu? Hijab nukson itu dari kata naqasa, yanqusu ya. Ya, naqasa yanqusu artinya mengurangi. Ya, jadi keberadaan ahli waris lain itu hanya mengurangi hak warisnya. Ya, jadi kalau tadi dia berhak mendapatkan 10, karena ada si A dapatnya 5. Karena tadi hak warisnya dia adalah 7, ketika ada si B dapatnya 2. Begitu ya, berkurang, tapi dia masih mendapatkan warisan. Nah, siapa saja orang-orangnya, siapa saja yang berkurang hak warisnya, dan siapa pula yang mengurangi. Nah, ini kita tahu nih, jelas ya. Harus tahu siapa yang dikurangi dan siapa yang mengurangi. Ya, biar jelas. Tetapi nggak boleh orang yang mengurangi ini nanti dibuang ya. Nanti kita bahas di pertemuan di sini nanti ya. Boleh nggak mengurangi atau menghilangkan orang yang mengurangi? Ustadz, saya kan anak yang baik Ustadz. Itu saudara saya anak yang kurang baik Ustadz. Saya hilangkan saja dia, dihapus dari ahli waris. Boleh nggak Ustadz? Nanti kita bahas di pekan depan ya, yang terhijab sifah nanti, bis sifah. Ya, nah, siapa saja yang masuk dalam hijab nuksan, diperhatikan baik-baik ya, biar nggak lupa. Kita ambil dari atas saja dulu, dari paling atas, biar mudah. Orang yang pertama terkena hijab nuksan adalah kakek. Ya, kakek. Banyak angkanya nih ya. Pakai warna hitam lagi. Angkanya banyak ya. Pokoknya setiap kajian ada angka gitu ya. Orang yang pertama, ini pakai angka apa nih? Romawi aja. Ya. Orang yang pertama kena hijab nuksan adalah kakek. Kapan kakek ini terhijab nuksan Ustaz, atau terkurangi hak warisnya? Yaitu ketika ada poin nomor 1 dan nomor 2. Ya, ketika ada anak laki-laki dan atau ada cucu laki-laki. Ya, hanya ini ya. Jangan dibawa yang di sini, nggak masuk. Yang ini saja, yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki. Pertama, kakek, jikalau tidak ada anak laki-laki atau tidak ada cucu laki-laki, dia berhak 1/6
plus A. Apa tuh A? Sisa, asobah. Jadi umpamanya nih, ahli waris anak perempuan. Anak perempuan, ibu. Kemudian ada siapa? Di sana ibu ada kakek sendiri ya, maaf, kok kakeknya lupa. Ada kakek. Nah, jikalau begini kasusnya, anak perempuan dapatnya setengah, ibu kan ada anak dapat 1/6, kakek dapat 1/6 plus sisa. Begitu ya. Jikalau begini kasusnya, jikalau tidak ada anak laki-laki ataupun tidak ada cucu laki-laki. Jadi banyak nggak nih? Setengah diambil dari anak, tinggallah seandainya 100, tinggal 50. 1/6 diambil, 1/6-nya itu 16, ya 16 berarti tinggal 30-an lebih. Sisa buat bapak, buat kakek ya. Sisanya buat kakek. 1/6 plus sisa ya semuanya berarti ya. Semua yang tersisa gitu kan. Ya. Maka sekitar 30-an buat kakek. Itu jikalau tidak ada anak laki-laki. Coba jikalau ada anak laki-laki, kita masukin anak laki-laki, kita ganti nih ya. Anak perempuan dengan anak laki-laki. Anak laki-laki. Berapa hak waris daripada kakek jadinya? Kakek menjadi 1/6 saja. 1/6 saja ya. Tadi kalau dapatnya 1/6 plus sisa 30-an lebih. Kalau ketika ada anak laki, maka anak laki-laki dapat semua sisa. Ibu 1/6 karena ada anak. Kakek dapat 1/6 saja. 1/6 berarti berapa? Dari 100 ya sekitar 15 apa 16 ya. 15 apa 16. Nah, lebih sedikit kan? Ya. Itu namanya hijab nukson, pengurangan ya, pengurangan. Nah, itu contohnya. Itu orang yang pertama yang terkena hijab nukson, yaitu kakek dari atas. Kemudian yang kedua, orang yang terkena hijab nukson adalah ayah ya. Orang yang sejenis dengan kakek, yaitu ayah. Nah, ini sama ya, perumusannya sama karena hak warisnya sama, yaitu ayah mendapatkan 1/6 plus sisa jikalau tidak ada anak laki-laki ataupun tidak ada anak perempuan. Maka siapa yang menghalangi atau yang menguranginya, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kakek itu kasusnya sama dengan bapak ya. Kakek kasusnya sama dengan bapak. Jadi kan kalau seandainya kita ganti di sini ada bapak. Maka seperti ini hitungannya. Anak laki-laki asobah, sisa harta diambil semua oleh dia. Ibu 1/6, bapak dapat 1/6 saja. Ustaz, seandainya bapak sama kakeknya ada, gimana dong? Kalau ada bapak sama kakeknya, betul ya Pak Budi. Itu yang kita pelajari di pekan lalu. Hijab Hirman bapak. Ini bukan kakek, maaf. Kakek ya, kakek. Maka bapak menghalangi kakek untuk mendapatkan warisan. Itu di pelajaran pekan lalu ya. Jadi ini kakek terhalang. Di sini bapak dapat 1/6. Nah, begitu ya. Untuk orang yang kedua, yaitu ayah atau bapak yang terhalangi hak warisnya, terkurangi hak warisnya ketika ada anak laki-laki atau ada cucu laki-laki. Karena nggak mungkin sama-sama. Ustadz, bersama-sama Ustadz ada anak laki, cucu laki-laki, nggak bisa. Kalau ada sama-sama ya cucu laki-lakinya terhalang, anak laki-laki yang mendapatkan warisan. Oke, itu yang kedua. Orang yang kedua. Oke. Kemudian siapa orang yang ketiga yang terhalangi hak warisnya? Nah, ini agak berbeda sedikit ya, nih agak luas nih ya. Yaitu ibu. Mana ibu? Oh, ini ibu ya. Ibu. Ibu ketika tidak ada penghalangnya, itu anak. Jadi ibu itu terkurangi hak warisnya ketika ada anak.
Anak apa nih Ustaz? Semua anak. Semua anak. Dan semua cucu. Jadi yang menghalangi ibu itu ada 1, ada 2. Anak laki, anak perempuan. Cucu ada 3, 4. Ada cucu laki dan cucu perempuan. Itu yang menghalangi ibu untuk mendapatkan sempurna hak warisnya atau terkurangi hak warisnya. Oke. Emang berapa sih Ustaz ibu jika tidak ada anak laki-laki atau tidak ada anak perempuan atau tidak ada cucu laki-laki atau tidak ada cucu perempuan, berapa hak warisnya? Hak waris ibu adalah 1/3. 1/3 ketika tidak ada anak, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki ataupun tidak ada cucu perempuan, maka hak warisnya adalah 1/3. Lalu jikalau ada anak, bagaimana ceritanya? Ketika ada anak, maka ibu yang tadi dapatnya 1/3 menjadi berubah mendapatkan 1/6. Ya, ketika dia 1/3, ketika dia tidak ada anak dapat 1/3, ternyata suaminya meninggal, anaknya meninggal, ninggalin anak, dan berubahlah hak warisnya. 1/3 berubah menjadi 1/6. Ya, kalau 1/3/6, walaupun pembilangnya gede, tapi itu lebih dikit loh. Jangan dikira lebih banyak. Angka lebih gede Ustaz, 1/3/6 2 kali lipat. Itu lebih kecil ya. Jadi itu lebih kecil mendapatkannya. Contohnya bagaimana? Ya kita contohkan lagi seperti yang tadi. Ada ibu, kemudian ada istri, kemudian ada bapak. Berapa hak waris ibu dalam keadaan seperti ini? Ibu mendapatkan 1/3. Nggak ada anak. 1/3. Istri 1/4. Bapak berapa tadi? 1/6 plus sisa. 1/6 plus sisa. Nah, itu orang yang menghalangi atau yang mengurangi hak waris dari ibu, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Mudah ya, orang ke bawah aja dah. Siapapun yang keturunan itu menghalangi atau mengurangi hak waris dari ibu 1/3 menjadi 1/6. Lalu pertanyaannya, masih ada lagi nggak Ustaz yang mengurangi hak waris ibu? Ada lagi. Nah, ibu tuh banyak yang mengurangi ya. Jadi ibu tuh kalau bapak tadi cuma anak laki-laki sama cucu laki-laki, kakek juga sama, anak laki-laki cucu laki-laki. Nah kalau ibu, dia tidak hanya berporos di sini saja penghalangnya bukan orang-orang ini saja, akan tetapi di sini ya, di sini siapa ini? Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Wah, jadi kita harus tahu ketika ada ibu jadi ahli waris, lihat saudaranya. Lihat saudaranya. Saudaranya ada tidak? Ada Ustadz. Nah, bagaimana kapan saudara itu mengurangi hak waris ibu? Ketika saudara itu jumlahnya lebih dari 1. Lebih dari 1. Berapa Ustadz? 2 orang saudara, 3 orang saudara, 4 orang saudara. Apakah harus yang kandung aja Ustadz? Harus semuanya kandung, 3 orang, 4, 2 orang? Enggak. Selama saudara, baik saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu, lebih dari 1 orang, maka itu mengurangi hak waris ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Nah, ingat ya saudara ya. Ingat saudara dapat mengurangi. Ini tambahan ya untuk ibu ya. Jadi ibu tuh banyak yang menghalanginya. Mengapa begitu? Jadi perempuan punya harta, hartanya itu tidak ada hak orang lain di dalamnya, hanya buat dia saja. Sedangkan yang bapak, yang kakek, kalau dia punya harta itu ada hak anaknya, ada hak daripada istrinya dan keluarganya ya. Bahkan orang tuanya aja, kalau orang tuanya adalah orang yang butuh untuk dinafkahi olehnya ya. Nah, itu untuk ibu ya. Kemudian siapa lagi setelah ibu yang terkurangi hak warisnya? Siapa lagi? Yaitu adalah, kalau ini agak mudah ini agak mudah. Yaitu suami ya.
Tadi udah 3, yang keempat itu adalah suami, pakai Romawi. Nah, 4 ya. Itu suami. Suami ketika tidak ada anak, maka dia mendapatkan 1/2 atau setengah. Setengah hak suami ketika tidak ada anak. Istrinya meninggal dan qadar Allah belum punya anak. Ya kan? Nah, harus ada istrinya Pak ya, karena suami namanya. Kalau nggak ada istri ya belum suami, bujangan ya. Nah, jikalau istri meninggal dan istrinya nggak punya anak, istrinya itu ya, bukan suami itu, ya, karena nanti ada namanya anak kandung, anak tiri atau anak bawaan kan. Umpamanya kita nikah sama istri kita, dia meninggal dunia. Dan kita ternyata sebelum dia meninggal sudah punya anak sama istri kita, itu anak dia juga kan, maka itu mengurangi hak waris. Kalau yang kedua, kita nikah sama istri kita, ternyata sebelum kita nikah sama istri kita, dia sudah punya anak lebih dahulu sama suami yang lain, tapi udah cerai. Habis itu kita nikah sama dia, dan dia meninggal dunia, itu anak bukan anak kita kan, akan tapi anak dia almarhum, maka itu juga mengurangi hak waris sang suami tadi. Ya, intinya anak daripada yang meninggal, baik itu anak dengan suaminya sekarang ataupun anak dengan suaminya sebelumnya. Ya, oke. Jadi suami mendapat setengah ketika tidak ada anak daripada yang meninggal dunia dan mendapatkan 1/4 ketika ada anak. Nah, anak ini apakah digolongkan laki-laki atau perempuan, Ustaz? Sama saja, laki-laki ataupun perempuan. Sama saja laki-laki ataupun perempuan. Cucu masuk nggak? Cucu masuk, karena cucu dalam kategori anak, masuk dalam kategori anak. Maka cucu juga dapat mengurangi hak waris daripada suami, yaitu dari 1/2 menjadi 1/4 ya, itu untuk suami. Kemudian yang kelima, orang yang kelima yang terkurangi hak warisnya adalah istri. Istri ketika dia tidak punya anak, suaminya meninggal tidak punya anak, maka istri mendapatkan 1/4. Kemudian ternyata dia meninggal punya anak, maka dia mendapatkan 1/8. Nah, 1/8 jikalau ada anak. Sama kasusnya dengan sang suami tadi, apakah anak bersama-sama dengan suami tersebut ataupun anak suami tersebut namun bukan dari bersama dengan dia, dengan istri yang lain, tetapi itu anaknya dia, maka itu adalah membuat hak waris istri 1/4 menjadi 1/8. Nah, untuk istri ini karena memiliki kemungkinan lebih dari satu, betul tidak? Kemungkinan ada yang poligami ya kan, dapat 2, dapat 3, dapat 4, dan itu boleh ya Ustaz ya. Boleh ya kalau mampu. Nah, kalau mampu, kalau nggak mampu nggak usah ya. Kalau mampu, kalau berani juga ya. Mampu nggak berani juga nggak boleh ya. Iya ya betul ya. Nah, kalau mampu nggak berani nanti ke KUA-nya grogi ya. Grogi mau ngomong apa ini? Ya. Karena kemungkinan lebih dari satu, maka apakah merubah Ustaz? Apakah 1/8 ini satu persatu istrinya atau bareng-bareng? Maka dikatakan dalam hadis ataupun dalam Quran itu adalah 1/8 bersama jika ada anak, atau 1/4 bersama jika tidak ada anak. Ya, 1/8 bersama jika ada anak, atau 1/4 bersama jika tidak ada anak. Bersama-sama Pak ya. Jadi kalau dibawa ke perasaan ini nggak enak juga katanya ya. Udah suami berbagi, warisan berbagi lagi gitu ya. Ya, itu pula jalannya. Intinya kan kita itu masalah warisan itu kan dari kemarin di awal kita pelajari untuk mentaati Allah. Aturannya sudah seperti ini, tinggal diikuti saja. Ada hikmah dan ada pelajaran nantinya. Karena biasanya kalau sudah istri 4, 1/8 itu nggak dikit Pak ya. Kalau istrinya 4 itu biasanya 1/8-nya nggak dikit. Karena biasanya kan tadi ya Ustaz ya, mampu secara lahir dan batin. Lahirnya dia bisa tiap hari ngasih belanja istrinya puluhan juta gitu kan. Ya kalau pas meninggal dunia juga dapatnya 1/8-nya mungkin ratusan juta atau bahkan MM-an mungkin ya. 1/8-nya doang gitu, belum setengahnya gitu kan.
Nah begitu ya. Itu nomor 5 ya, udah nomor 5. Nah, siapa lagi? Ada lagi nggak Ustadz yang termasuk terkurangi hak warisnya ketika ada ahli waris lain? Ada 2 lagi ya. Ada dua lagi. Itu udah 5, berarti ada 7 ya. Ada 7. Kami tulis di depan, samping kami tulis ya di samping. Ada 7 orang. Ada 2 orang lagi. Itu siapa? Cucu perempuan. Cucu perempuan di saat mereka sendirian saja, tidak ada cucu laki-lakinya ya, maka hak mereka adalah setengah. Jikalau sendirian, hak warisnya adalah setengah. Jikalau dia berdua orang Ustaz, atau 3 orang atau 4 orang, 2/3. Jadi 2/3. Ini dapat segini kapan nih Ustaz? Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Ini tuh siapa? Cucu laki-laki nggak ada, anak laki-laki nggak ada, anak perempuan nggak ada. Dapat setengah jika sendirian, dapat 2/3 jikalau lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Namun jikalau anak perempuan ada, berapa hak cucu perempuan? Nah, ini yang namanya hijab nukson, terkurangi hak warisnya. Yaitu ketika cucu perempuan mewarisi bersama dengan dengan anak perempuan, satu orang anak perempuan, maka cucu mendapatkan 1/6. Jauh Pak, 7 bebas. 7 bebas, setengah 1/6 gitu ya. Setengah 50, 1/6 itu cuma 15 ya, 16. Itu kalau sendiri. Kalau berdua 2/3. 2/3 itu 66-an ya. Kalau 100 berarti 66 jadi 16, 50 hilang ya. Itu hitung angka ya, begitu ya. 7 bebas. Jadi kalau ada anak perempuan. Kenapa Ustaz cuma 1/6? Kenapa enggak setengah? Kan gitu ya pertanyaannya. Karena ini ahli waris perempuan yang lebih dekat dibanding ahli waris daripada cucu. Namun satu orang anak perempuan tidak mampu untuk menghalangi cucu. Kenapa? Karena haknya anak perempuan itu adalah haknya perempuan, ya. Haknya perempuan itu jikalau mereka bersama-sama adalah 2/3, ya, 2/3 ya, 2/3. Jikalau belum tercukupi 2/3-nya, maka dicukupi. Coba kita lihat. Anak perempuan kita sendirian berapa sendirian? 1/2. Kan belum tercukupi kan? Maka tambah 1/6 jadi 2/3. Jadi hak orang perempuan itu jikalau mereka satu jalur dan mereka adalah perempuan-perempuan yang kuat ya, yaitu anak, cucu, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan saya, ini perempuan yang kuat ya, maka mereka tuh jikalau satu orangnya berapa setengah dan masih ada lagi orang lebih jauh, maka yang lebih jauh itu mendapatkan 1/6-nya untuk menyempurnakan 2/3-nya, untuk menyempurnakan 2/3-nya. Ini orang yang ke-6 ya, ini orang yang ke-6. Nah ini orang yang ke-7. Siapa orang yang ke-7 yang mendapatkan hijab nukson atau pengurangan hak waris? Adalah saudara perempuan seayah. Ini ada 1/6 ya. 1/6 dapatnya jikalau dia bersama satu orang saudara perempuan kandung, hanya dengan satu orang ya. Sama, karena satu orang saudara perempuan kandung mendapat setengah, maka saudara perempuan seayah yang lebih jauh dia mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3 hak mereka. 2/3 hak mereka ya. Mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3 hak mereka. Kata Nabi apa? Takmilatas sulusain, untuk menyempurnakan 2/3-nya. Jadi Nabi itu pernah ditanya oleh para sahabat tentang hak waris al-bintu ma'a bintil ibni ma'al ukhti. Maka apa kata beliau? Lil binti nisfu, untuk anak perempuan setengah. Wali bintil ibni as-sudusu takmilatas sulusain, dan untuk cucu perempuan adalah sudus 1/6 untuk menyempurnakan 2/3-nya. Walil ukhti ma baqiya,
dan untuk saudara perempuan adalah sisanya. Inilah 7 golongan yang terkurangi hak warisnya oleh keberadaan ahli waris yang lain ya. Ini ada 7 golongan yang terkurangi hak warisnya oleh keberadaan ahli waris yang lain. Yang pertama adalah kakek dari 1/6 plus asobah menjadi 1/6 saja ketika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Nah, ini kesimpulannya Pak ya. Kemudian ayah sama dengan kakek 1/6 plus asobah menjadi 1/6 saja ketika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Yang ketiga, ibu mendapat 1/3 menjadi 1/6 bila ada anak atau cucu atau 2 orang saudara. 2 orang saudara, saudara apa saja itu saudara intinya ya. Kemudian yang keempat, habis ibu ada suami. Suami dari 1/2 menjadi 1/4 ketika ada anak. Kemudian yang kelima, istri 1/4 menjadi 1/8 ketika ada anak. Yang keenam, cucu laki-laki cucu perempuan dari 1/2 atau 2/3 menjadi 1/6 apabila ada 1 orang 1 anak perempuan. Oh ya, kami highlight dulu Pak ya. 1 orang anak perempuan membuat dia mendapatkan 1/2. Seandainya anak perempuannya enggak 1, 2, 3, 4, apa jawabannya? Terhalangi. Kenapa? Karena ketika anak perempuannya sudah 2 orang, maka haknya berapa? 2/3. Sudah sempurna 2/3-nya kan? Maka ketika di sini sudah sempurna 2/3-nya, maka di sini terhalangi, ya. Makanya 1 anak perempuannya apa ya? 1 gitu ya, jangan 2. Yang terakhir, saudara perempuan seayah yang awalnya 1/2 atau 2/3 menjadi 1/6 ketika bersama 1 saudara perempuan kandung. 1 saudara perempuan kandung ya. Nah, saudara perempuan seibu nggak seperti ini hukumnya karena dia dari jalur ibu atau dari jalur emak ya, jadi berbeda. Dia nggak punya hak waris seperti ini hitungannya. Ini hanya berlaku buat ahli waris yang memang pokok-pokok. Jadi kalau kita lihat dari awal tadi, hampir semua itu terkurangi oleh anak, ya enggak? Sini ada anak, sini ada anak, sini ada anak, di sini ada anak, dan anak. Nah, kecuali nomor 7 ya. Nomor 7 itu enggak ada anak. Ya, kecuali nomor 7 doang. Sampai 6 ada anak. Ini artinya apa? Masalah warisan itu adalah masalah memberi. Masalah memberi kepada anak, keturunan, menjaga keturunan. Maka warisan itu tidak hanya masalah harta, akan tapi juga masalah iman, juga masalah ilmu. Maka ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris daripada para nabi. Artinya apa? Ketika kita bicara warisan, jangan melulu bicara harta, tapi juga bicara iman, ilmu, dan amal ya. Iman, ilmu, amal, dan mal. Ada 4 hal yang mesti diwarisi oleh seseorang ketika mau meninggal dunia, yaitu iman, ilmu, amal, dan mal. Nah, tidak hanya masalah harta ya, lihat saja dalam masalah harta Allah telah gambarkan anak itu orang yang sangat kuat dalam masalah waris mewarisi. Maka oleh karena itu, jikalau kita menjadi orang yang bagus dalam masalah keimanan, keilmuan ataupun amal, dan kemudian kita warisi kepada anak kita, maka insya Allah anak kita pun akan menjadi orang yang bagus di situ. Sebagaimana kita mewarisi harta, ketika kita punya harta banyak, kita warisi kepada anak kita, maka itu akan menjadi modal bagi dia kan.
dalam mengarungi kehidupan selanjutnya setelah kita meninggal dunia. Mungkin modal kerja atau modal tabungan segala macam gitu ya. Oke, baik. Nah, itu tentang babu hajbil nuqsan ya. Bab pengurang hak waris daripada ahli waris yang lain. Itulah orang yang menghalangi dan itu pula orang-orang yang dihalangi. Insyaallah pekan depan kita akan belajar tentang boleh tidak kita menghilangkan orang lain dalam ahli waris. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Dan jikalau diperbolehkan bagaimana? Dan jikalau tidak pun bagaimana? Ya, kita akan bahas di pekan depan. Dan itu banyak nanti hadis semua tuh ya. Nah, hadisnya saya kurang lagi karena belum dibahas hadis dan ayat Qur'annya ya. Oke, taib. Mungkin sampai dulu di pagi hari ini mengenai babul hajbi. Sampai di sini itu sudah lumayan Pak. Sampai di sini sudah lumayan ilmu kita untuk membahas masalah warisan ya, sudah lumayan ini. Oke, taib. Jika ada pertanyaan silahkan. Apakah ada pertanyaan? Silahkan Pak Dadang ya. Tadi kan ada pengurang porsi saja yang membesarnya. Betul. Prakteknya kalau belum ada dibagikan itu, terutama kalau dia harus mengeluarkan biaya-biaya pengurusan, termasuk bayar konsultan juga, gitu. Itu apakah angka di sini sudah bersih dan itu sudah bersih? Oke. Biaya konsultan. Ya, waris dan juga atau ada objek waris yang harus diurus dulu. Oke, taib. Boleh kan diambil dari objek waris. Oke, taib ya. Jikalau ada hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan ya, itu sudah kita bahas masalah. Mungkin padahal lagi sakit itu masalah ya. Jadi namanya hakut tarikah. Jadi ketika ada keuangan atau harta yang menuntut untuk harta waris ini diambil karena memang berhubungan gitu kan, maka itu lebih didahulukan. Maka dipakai buat itu dulu Pak. Tadi kan maaf nih, kalau di kampung kan biasanya tanah itu nggak punya sertifikat kan. Kemudian ketika meninggal dunia bikin sertifikat, tentu ada biaya. Biaya itu boleh diambil dari harta waris tersebut. Diambil dulu, setelah selesai dibikin sertifikat udah beres, baru nanti dibagi-bagi kan. Sertifikat A untuk anak A sekian hektar, sertifikat B untuk anak B sekian hektar gitu. Boleh diambil situ dulu. Itu namanya hak harta yang yang berhubungan langsung dengan harta waris. Maka itu lebih didahulukan. Sebelum wasiat bahkan, jadi sebelum wasiat ada namanya biaya pemakaman, lalu yang kedua biaya hutang. Hutang ini adalah hutang yang langsung berhubungan dengan harta seperti tadi, atau hutang yang berhubungan dengan individual orangnya, yaitu hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Hutang manusia ya hutang seperti biasa. Hutang kepada Allah ya hutang zakat mungkin, hutang hutang nazar, hutang kafarat, hutang yang lainnya yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga baru wasiat. Setelah wasiat beres barulah masuk kepada waris. Jadi waris itu untuk masalah harta itu masuk dalam harta yang terakhir dibagi, ya. Jadi bersih dulu baru dibagi-bagi. Nah, kemarin juga sama itu. Kemarin saya ada pertanyaan masuk, Ustadz, bagaimana jikalau seseorang meninggal dunia dan ninggalin harta, namun hartanya harta hutang? Ya enggak? Sering enggak kita temukan begitu? Sering sekali. Bapak saya meninggal Ustadz, ninggalin rumahnya ada tapi belum lunas. Ini gimana ini cara penyelesaiannya Ustadz? Saya tanya, ini rumah nyicil hutang bukan? Hutang. Nah, jikalau antum atau harta yang lain di luar rumah ini bisa melunasi hutang, lunasi dulu hutangnya. Baru rumah itu setelah dilunasi mau dibagi terserah, baru dibagi rumahnya tersebut sesuai dengan hukum waris, baik bendanya ataupun harganya. Ada begitu Pak. Nah, yang masalahnya itu bukan yang pertama kita kondisinya. Kondisinya orang yang tinggal rumah nyicil ini adalah dia nggak punya harta lagi selain itu. Ini bagaimana Ustadz? Maka
muncullah solusi yang baru, yaitu pokok dari rumah itu dibagi. Dengan cara apa? Mungkin kalau rumah itu nggak mau dipakai, maka di over kredit ya. Ada istilah over kredit, dijual lagi gitu kan. Berapa lagi hutang yang belum selesai, dioper ke orang, dijual dengan harga sekian. Maka hasil itu yang dibagi. Atau rumah itu digunakan oleh semua ahli waris sebagai hak pakai saja, tapi hak miliknya dibagi. Hak miliknya ketika telah dilunasi nanti. Dengan apa dilunasinya? Tentu ketika antum telah bagi hartanya, umpamanya si A dapat kamar yang sebelah kiri, si B dapat kamar sebelah kanan. Umpamanya ceritanya nih ya, kalau bendanya dibagi ya. Lalu si C dapat dapur, si D dapat teras gitu, umpamanya teras rumah umpamanya nih. Itu hak milik ya. Tapi hak pakainya cuma satu orang semuanya. Yang nempatin cuma si A doang, yang B, C, D nggak tinggal situ, hanya hak pakai kan. Tapi haknya jelas. Maka nanti mereka membayarkan pembayarannya sesuai dengan bagian mereka masing-masing, begitu aja. Itu jikalau yang kondisi kedua. Dan ini sering ya. Kondisi kedua ini sering ya. Rumah kecil tetapi nggak punya lagi harta yang mampu untuk melunasi rumah itu di luar rumah itu sendiri ya, ataupun mobil cicil ataupun motor cicil segala macam lah, pokoknya yang namanya nyicil itu ya begitulah keadaannya ya. Nah, cicil itu kan. Oke, ada lagi pertanyaan mengenai tadi mengenai ahli waris? Oke, taib. Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan semuanya paham. Insya Allah nanti kita di pekan depan masih di sini. Nah, jadi jangan kehapus juga ya, masih di sini. Karena nanti kesini semua lagi nih, karena sini sudah ini porosnya ya, diagramnya adalah porosnya, poros dalam masalah bagi-bagi waris ya. Mudah-mudahan Allah beri kita paham, bisa amalkan dan bisa pula menyampaikan kepada saudara kita. Namun kalau saudara kita belum bisa menerima dari kita, ya bawalah orang yang paham untuk menerangkannya agar mereka bisa paham sehingga kita terhindar dari hal-hal yang dari harta-harta yang tidak Allah Subhanahu wa taala halalkan ya. Masalah hal haram masalahnya nih ya, bukan masalah untung rugi, bukan masalah halal haram ya. Makanya kita bahas ini. Kalau enggak pun juga saya pribadi juga dulu pertama juga enggak pengen juga bahas warisan, capek juga, banyak lagi hitungnya gitu kan. Namun ketika sudah ketemu kuncinya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 13 14, waduh ini repot ini, kalau ini kita langgar, repot sekali gitu kan. Oke. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.